Oke, baik lagi bersama kami di kelompok 3. Saya mengundang teman-teman saya yang bernama siapa? Nama saya Afil Nasabalevi. Nama saya Muhammad Tafas Dianto. Kali ini saya akan menanyakan tentang seputar TKR. Jadi bagaimana kamu ingin masuk ke jurusan TKR? Saya kalau ini saya masuk jurusan TKR karena emang kemauan saya sendiri sih. Jadi masih ada minat di bidang kendaraan ringan, saya masuk ke mobil-mobil gitu, makanya saya milih untuk masuk ke jurusan TKR. Nah, kalau saya kan saya suka dengan otomotif, yaitu saya kan bermain motor. Nah, karena saya masuk ke jurusan TSM, saya lagi itu udah masuk ke jurusan TSM, tapi saya nggak dapat. Nah, saya akhirnya pindah ke jurusan TKR. Akhirnya saya masuk, jadi saya masuk TKR. Jadi emang karena hobi aja sih kita masuk jurusan TKR tuh, karena hobi. Di selama 2 tahun kamu belajar di jurusan TKR, apa saja yang kamu dapatkan? Selama 2 tahun banyak kayaknya yang saya dapetin ya. Kayak mulai sebelumnya nih ya, sebelum saya masuk TKR tuh saya nggak terlalu ngerti gitu tentang mesin, tentang kendaraan. Saya nggak terlalu ngerti lah, nggak cuma sekedar tahu doang. Sekarang setelah masuk ke jurusan TKR, saya jadi paham tentang permesinan, tentang kelistrikan kendaraan gitu. Saya paham sekarang tentang perawatan sasis bagaimana. Bahkan tuh di TKR ini tuh ada kayak mapel pilihan itu, mapel welding ya. Jadi saya sedikit lah tahu tentang kayak ngelas gitu, ngelas komponen besi gitulah. Masnya? Kalau saya juga sama. Nah, jurusan TKR itu ya macam-macam sasis itu apa, belajar kelistrikan. Dari kelistrikan tuh ada kelistrikan dari lampu belakang, lampu depan, dan macam-macam kelistrikan motor starter tuh. Nah, di welding juga saya mulai mengerti cara mengelas tuh bagaimana, terus menciping. Udah gitu sih sama kayak masnya. Kalau pelajaran welding itu contohnya kayak gimana ya? Jadi di welding itu nyambung. Ya kita kayak disuruh sama guru nih, kita disuruh buat kayak kerajinan gitu dari yang berbahan dasar besi. Ya nanti kita di situ kayak ngelas tuh, nyambungin besi. Kita nanti diajarin caranya megang gerinda yang benar, kita diajarin caranya dasar-dasar teknik pengelasan lah, kita diajarin tuh dasar semuanya. Jadi murid di situ kita diajarin juga supaya saat melakukan pengelasan itu kita safety, kita pakai perlengkapan K3 semuanya, jadi biar aman, jadi biar nggak ada kecelakaan, minimalisir lah. Tadi sebelumnya kayaknya masa demen main motor ya? Ya. Apa aja sih contoh-contoh kayak kebersihan main motor itu? Kebersihan motor. Nah, ya itu saya sering cuci kan. Nah, sebelum ini kan hujan mulu kan ya. Nah, saya kan sering cuci motor. Nah, agar motor saya bodinya terawat, mesin-mesinnya cakep. Nah. Terus kayak sebelumnya itu saya dengar kayak ada pelajaran ngukur-ngukur ya Mas ya? Iya, ada. Saat itu kayak kita mengukur kayak blok mesin, kita ukur tuh menggunakan kayak sigma. Jadi kita mengukur blok silinder, blok silinder, mengukur niat piston, diameter piston, terus kayak gitu. ada juga kita mengukur kedalaman. Tuh kalau buat pengukuran begitu tuh ada di pelajaran namanya pemeliharaan mesin kendaraan ringan, disingkatnya PMKR. Itu pengukuran itu ada dalam pelajaran itu tuh. Kalau belum tahu di TKR itu ada apa aja sih pelajarannya itu? Itu satu ada kelistrikan yang singkat PKKR atau pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang kedua itu ada PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Yang ketiga ada PSPT, pemeliharaan sasis dan perpindahan tenaga. Terus ada mapel tambahan seperti welding sama kewirausahaan. Jadi di situ ada 5 mapel totalnya. dalam satu jurusan. PKKR itu contohnya itu kayak gimana tuh? PKKR itu Kita belajar kelistrikan. Kita jadi, diajarin kelistrikan, yaitu kelistrikan pada suatu mobil. ya fokus utamanya PKKR itu di kelistrikan kendaraan. Jadi kita kayak mempelajari sistem starter, sistem belakang, lampu-lampuan gitu. Pokoknya yang kelistrikan yang ada di mobil itu kita pelajari semua di situ. Kalau PSPT itu pelajarin tentang apa? Kalau PSPT itu seperti sasis kendaraan tuh kayak rangka, terus kayak sistem misalnya sistem setir mobil, penggerak mobil. Iya, jadi di belakang sama penggerak mobil belakang. itu fokusnya ke bagian sasis sama pembinaan tenaga aja dah. PKK itu tentang apa sih? PKK tuh
apa namanya Kewirausahaan. produk yang sudah jadi dari Nggak lebih tepatnya itu Iya, kewirausahaan. kewirausahaan. Jadi kayak menjual produk kita lah. diajarin gimana caranya kita menjual produk, gimana caranya kita bikin produksi produk gitu, diajarin seperti itulah. Itu PKK. Selama di 2 tahun ini Masnya udah ngapain aja tuh di sekolah ini? Selama 2 tahun di sekolah ini saya udah kayak paling kayak praktek-praktek di bengkel gitu, kayak waktu itu pernah sih bongkar kayak apa sih namanya transmisi kendaraan gitu. Terus kayak apa sih praktek sistem kelistrikan, kayak kita tuh mempelajari kelistrikan mobil lah, praktek kayak gitu. Waktu itu saya dibikin kelompok sama gurunya kan, jadi kelompok saya kebagiannya waktu itu bikin sistem lampu pala. Jadi situ kami satu kelompok itu merakit sistem lampu pala gitu dari awal. Kalau Masnya? Banyak sih. Nah, teman saya lebih suka tuh saya pelajaran welding, yaitu pelajaran pengelasan. Nah, pada pelajaran pengelasan kan tuh dibagi kelompok masing-masing kelompok 2 orang. Nah, saya disuruh membuat mobil dari besi. Itu saya senang tuh buat mobil, ngelas, terus di jeeping. Nah, terus hasil akhirnya kita pilot. Seneng aja sih di pelajaran itu. Jadi ada kayak lihat hasil kita itu sendiri, bangga ya lihat hasil sendiri gitu. Oke, jadi sebelum kan pernah ngebongkar-bongkar nih ya? Iya. Pernah nggak sih kayak bongkar sesuatu nih, bautnya hilang satu gitu? Itu Awal-awal pernah. ada kejadian kayak gitu pernah. Jadi kayak baunya lupa kita naruh di mana, hilang. Paling kalau kayak gitu kita kena omelan sama guru ya, kena diomelin paling. Asal naro Iya, jadi hilang. kita lupa. ngelendor ceroboh gitu asal naro. Jadi ya gitulah paling diomelin sama guru. Contohnya itu kayak baut apa itu? Waktu itu baut apa ya, kita buka Bodi mesin. bodi Bodi. kita buka jadi bautnya tuh hilang satu. Enggak apa Pas sama guru masang, diomelin. pas masang kok tiba-tiba hilang satu. Ya untungnya situ ada baut cadangan jadi aman lah. Kena omel lah. Iya. Untuk Masa pernah nggak sih kayak punya pacar nih Masnya misalnya ya? Pernah nggak sih protes kalau Masnya itu sering main motor gitu? Pernah, karena kan ditinggal mulu ke bengkel kan, misalnya kan saya punya partner nih. Nah, saya kan sering kali ke bengkel kan, ngurusin motor kan, suka ada kabel nih di motornya. Saya ke bengkel, kan saya kadang lupa bawa HP, namanya bengkel dekat rumah kan. Langsung ke bengkel aja, jadi nggak perlu bawa HP. Jadi ya kadang pulang suka diomelin kan. Saya mau nanya nih Mas, mitos apa fakta anak TK itu motornya kencang-kencang emang bener Mas? Nah, itu mah kayaknya mitos sih Nggak juga, nggak semuanya anak TK begitu. Nggak semua anak TK main motor. Iya, nggak semua anak TK main motor. Ada emang yang hobi di kendaraan, ada yang enggak gitu. Emang tergantung pribadi masing-masing orangnya sih kalau mau kayak gitu mah. Gimana caranya Masnya kayak waktu itu ngukar transmisi ya? Iya. Gimana cara itu Mas? Pertama waktu itu kayak kita apa sih dikasih tahu dulu ya sama gurunya ya, kayak buka-buka baut gitu dah. Saya juga waktu itu kurang berhati. Tahu namanya. Kan biasanya habis bongkar tuh ya, kan biasanya kukunya di jari-jari ada hitam-hitam tuh. Ya kayak bekas-bekas Ya. oli gitu. Mas itu cara bersihinnya gimana Mas? Ya dibersihin kayak pakai air bersih, kita gosok kukunya, kayak kita bersihin. Kalau misalnya kukunya panjang kita gunting. Pakai apa Kita- namanya? ya, Pakai ini yang ada di gunting kuku kalau misalnya kukunya kotor. kita congkel deh kotorannya supaya bersih. Jadi kan kebersihan sebagian dari iman kan. Oke, sepertinya sih cukup pertanyaan dari saya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.